Salam Guru Penggerak. Saya Fitri Delvia, calon guru penggerak angkatan 9. Saya berasal dari SDN 11 Lawang Mahiling, Kecamatan Salimpau, Kabupaten Tanah Datar. Pada video kali ini, saya akan membahas kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tugas koneksi antar materi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pendidikan memberikan bantuan, tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Senturu. Maksudnya, pendidik yang berada di depan hendaknya menjadi contoh dan suri tauladan yang baik. Hikmatyo Manungkaso, yaitu pendidik di tengah harus juga mampu melibatkan diri membangkitkan semangat. Dan Tuturi Handayani, maksudnya pendidikan harus mampu memberi kemerdekaan kepada peserta didik dengan memperhatikan sepenuhnya untuk memberi petunjuk dan pengarahan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini adalah saya beranggapan guru adalah pusat informasi hijau sentral. Kemudian anak seperti kertas kosong yang belum tahu apa-apa. Dan dalam membelajarkan mereka, saya berpikir saya harus mentransfer ilmu kepada mereka dan mereka harus bisa menguasai materi pembelajaran yang saya ajarkan. Murid harus patuh pada guru. Apapun yang dikatakan guru mungkin harus dituruti. Nilai yang mereka peroleh harus mencapai kriteria ketuntasan minimal. Di kelas, saya juga sering memakai metode ceramah. Saya merasa hanya dengan cara seperti itu, murid akan menguasai materi pelajaran. Saya memaksa murid agar mencintai pembelajaran, sementara saya sendiri tidak melakukan perubahan pada pola didikan saya. Setelah mempelajari modul ini, saya merubah pemikiran saya. Setiap murid memiliki karakteristik yang unik, dan antara anak yang satu dengan yang lainnya tidak akan ada yang sama. Anak setiap periode tidak akan sama, dan cara membelajarkannya tentu juga tidak akan sama. Semua pembelajaran diintegrasikan dengan menerapkan budi pekerti dan perubahan tingkah laku. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi murid. Kemudian, saya juga merubah perilaku. Saya mengarahkan murid belajar sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan bakat dan minatnya, dan menerapkan strategi dan model pembelajaran yang relevan dan mengajak mereka untuk berkolaborasi dan melakukan suatu inovasi. Setelah itu, saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas peserta didik. Dan saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dan akan menuntun mereka untuk menjadi manusia yang bermanfaat, kreatif, dan inovatif. Hal yang dapat segera saya lakukan agar kelas saya bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
yaitu saya akan mengajak murid untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian, mendorong peserta didik saya untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual di mana menjadikan lingkungan sebagai kearifan lokal sebagai sumber belajar. Dan terakhir, saya akan menjalin kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bermitra. Adapun kesimpulan pada refleksi kali ini adalah yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak. Kita harus berpihak pada anak. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Budaya yang positif akan menjadikan murid lebih berkarakter. Kemudian, untuk melakukan perubahan, lakukan dari diri sendiri, yaitu kita sebagai pendidik. Dan kebiasaan yang positif yang dilakukan secara kontinu diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi murid, baik itu sikap, perilaku mereka akan menjadi kebiasaan baik yang melekat pada diri mereka. Sekian dari saya. Mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.